tanggal 9 hingga 12 Juli 2024 bertempat di Gesindo Sion, Waipia, Layeni, Gereja Esa Indonesia menggelar sidang istimewa yang kedua. Acara yang dibuka oleh Sekda Maluku Tengah Jauhari Tuarita SPI, dan saat ini penyambutan yang dilakukan oleh kaum muda adat Layeni. Pelestarian budaya tradisional seperti ini memang perlu ditingkatkan supaya tidak tergerus oleh pengaruh-pengaruh budaya asing atau sekularisme pada era sekarang. Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Gereja Esa Indonesia mendapat lawatan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam acara yang luar biasa itu. Dengan penuh rasa bangga, seluruh pastor dari Gereja Esa Indonesia mendampingi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini Sekda Maluku Tengah, memasuki gedung Gereja Esa Indonesia Jemaat Sion Layeni. Gedung Gesindo Jemaat Sion Layeni oleh kemurahan Tuhan melalui Pastor Nuswakano dan juga beberapa panitia lokal, dan dibantu oleh keluarga Lenuhna di jalur 11 bergotong royong menyelesaikan dan mempersiapkan untuk acara sidang istimewa Gesindo. Dalam sambutannya, Sekda Maluku Tengah mengajak Gereja Esa Indonesia menangkap visi pemerintah dan menjabarkannya dalam penata layanan di sinode tersebut. Ia menambahkan juga bahwa baik dirinya pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendukung penuh kegiatan sidang istimewa yang diselenggarakan tanggal 9 hingga tanggal 12 Juli ini. Yang saya hormati Ketua Wilayah Indonesia Timur Gereja Esa Indonesia, wilayah Barat ada yang hadir juga. Wilayah Indonesia Tengah juga ada. Dalam sidang istimewa tersebut bukan saja sebuah pertemuan seremoni rapat, namun acara tersebut menjadi sangat menarik karena diwarnai oleh kegiatan ibadah, baik kebaktian kebangunan rohani dan juga ibadah pembuka yang membangkitkan semangat para peserta, para pastor untuk menyelesaikan pertemuan tersebut. Acara sidang istimewa yang dipimpin oleh Dewan Formatur yang diketuai oleh Pastor Eba dan juga Sekretaris Pastor Biai sukses memilih seorang ketua yang baru. Dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama pendiri melalui Badan Formatur 5 orang kepercayaan beserta sidang sinode, kami berterima kasih atas segala pengorbanan dan jerih payah sepanjang periode 2017 sampai 2022. Hari ini dengan resmi telah selesai, dan hari ini Badan Formatur 5 orang akan melaksanakan pelaksanaan pemilihan ketua sinode baru. Dengan nama Tuhan kami mengucap syukur, dan semua yang sudah berakhir dapat ditandai dengan topi palu dari ketua formatur. Tiga kali. Oh, 1 kali.
Tepuk tangan. 2, 3. Silakan buka. Bapak Martinus Antoni. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan saya. Kiranya Tuhan membantu Bapak Ibu dengan berlimpah. Sejujurnya, saya tahun 2021 sudah ingin mundur. Saya bergumul, saya berdoa, Tuhan saya mundur, saya capek. Saya sanggup pimpin 10.000 karyawan, tapi kalau 10 pendeta itu tidak mudah. Dan saya sudah curhat ke Pastor Agus sampai tadi malam. Pastor, saya capek. Batin saya capek, Pastor. Karena kita cuma bisa melihat kesalahan seorang pemimpin. Kita tidak pernah melihat kelebihannya. Jadi makanya saya bilang, apa yang terjadi ke saya jangan terjadi ke Paulus lagi, Martinus. Berkali-kali saya bilang capek dan saya berdoa, Tuhan, sebelum saya kemarin itu saya capek. Saya bilang begitu sama Tuhan, saya capek banget Tuhan. Saya biar gembalakan jemaat kecil saja sudah cukup. Tapi Bapak Ibu sudah berdoa dan memilih, saya terima kasih. Saya tidak nyata. Tuhan sudah jawab doa saya. Kalaupun saya tidak terpilih juga tadi, saya juga sangat berterima kasih. Karena saya akan fokus kepada visi saya untuk mengembangkan 10 jemaat dalam penggembalaan saya sendiri. Itu rencana saya ke depan. Jadi, Bapak Ibu, jangan sampai berpikir bahwa saya ingin jabatan seperti kita. Saya sudah berkali-kali Pastor Agus dan istrinya jadi saksi terima. Berkali-kali saya bilang, Pastor saya capek, Bu saya capek, Bu capek. Tapi ya dia terjadi, Pastor Gus, Pastor Dawat, mari kita sama-sama mulai sesuatu yang baru. Ibu Windy, mari sama-sama kita mulai sesuatu yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Jangan ada di belakang. Di saat kepemimpinan saya, dengan rasa tidak berliko, Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik. Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik, tapi ini bagiannya Tuhan yang tidak bisa satu pun mengintervensi. Tidak bisa satu orang pun mengintervensi bagiannya Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa yang Tuhan tuju. Dari tadi saya punya hati bentar saya bilang, Tuhan jangan saya. Saya bilang, ini berdebar, saya tidak mampu Tuhan. Ini pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat tuh jadi seorang ketua sinode, bukan ringan Bapak Ibu, sangat berat, saya tidak mampu. Saya bertolak ke belakang hati nurani saya, Tuhan jangan saya, tapi sebagian saya bilang jangan. Hati ini seperti dia mau berdebar. Saya bisik di sana penyanyi di belakang, kata Tuhan berdebar. Ini bagiannya Tuhan Bapak Ibu. Bagian Bapak Ibu telah selesai. Dan ini satu cara next ke depan untuk Gesindo akan memilih orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dipilih secara manusia, tapi kehendak Tuhan. Saya tidak berdiri di sini karena Bapak Ibu pilih saya, tapi saya berdiri di sini karena Tuhan pilih saya. Dan ini melalui ujian, dan saya sangat berapresiasi kepada pendiri-pendiri yang telah memilih cara ini untuk memilih seorang ketua sinode berdasarkan maunya Tuhan. Dan ini bukan maunya kita, ini maunya Tuhan. Saya dengan kakak saya adalah terbaik. Dia telah memimpin 5 tahun dan dia telah meletakkan landasan yang sangat bagus. Saya sebagai adik hanya melakukan hal ini. Mungkin Tuhan bilang, kakak taruh landasan, adikmu yang akan melanjutkan. Ya, selamat sore. Selamat untuk terpilihnya Bapak Martinus. Ya, silakan memperkenalkan lagi sebab audiens dan para pemirsa ingin sekali untuk mengenal. Ya, silakan Pak. Siap, terima kasih. Saya Pastor Martinus Antoni. Saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus atas karya dan cara yang baik yang Tuhan lakukan, sehingga melalui sidang istimewa ini saya terpilih menjadi Ketua Sinode Gereja Indonesia periode 2024-2029. Dalam kepemimpinan saya ini, saya akan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mensukseskan seluruh program-program pemerintah
dan selanjutnya saya akan bekerja sama dengan seluruh denominasi gereja di seluruh Indonesia untuk pengembangan Gesindo ke depan. Karena visi dan misi Gesindo adalah penyatuan tubuh Kristus, sehingga dalam program-program kerja saya akan melaksanakan itu sehingga terwujud suatu yang dinamakan penyatuan keesahan tubuh Kristus. Sehingga saya berharap untuk semua Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk pekerjaan Tuhan dan kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ngomong-ngomong sistem pemilihan di Gesindo ini agak unik ya. Coba dijelaskan sedikit dan latar belakang Alkitabnya seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Memang pemilihan di Gereja Indonesia agak sedikit berbeda dengan sinode-sinode yang lain, karena Sinode Gereja Indonesia mengambil satu cara Alkitabiah. Jadi Alkitabiah ini di saat ada dua kandidat yang sama-sama suaranya terbanyak, disitulah diundi berdasarkan Alkitabiah. Jadi mungkin caranya simpel saja, kita mengambil dua kertas dan kita menulis yang satu ketua sinode dan kertas itu didoakan. Sehingga siapapun yang mengambil kertas itu dan namanya muncul, dia yang terpilih. Dan ini saya merasa ini dari Tuhan. Sehingga kita dari Gereja Indonesia memakai cara ini untuk pemilihan-pemilihan bukan saja di tingkat sinode, tetapi di tingkat asistensi, di tingkat klasis, bahkan mungkin di tingkat bawah sampai kepada jemaat-jemaat. Terima kasih atas penjelasan ini, mungkin Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Untuk kalau di pemerintahan itu biasanya ada istilah 100 hari pemerintahan. Kira-kira proyek apa atau program unggulan pertama apa yang ingin dikerjakan? Ya, terima kasih. Ini kebetulan Gesindo dalam pembenahan, sehingga 100 hari kerja ke depan mungkin kami melaksanakan pembetulan struktur yang ada, mengisi kekosongan-kekosongan struktur sinode yang ada, terus kita membuat kantor sinode, lalu kita proses selanjutnya ke pemerintah. Sehingga itulah mungkin langkah awal untuk kita pembenahan administrasi internal ke dalam Gesindo, sehingga Gesindo semakin baik ke depan. Oh ya, ngomong-ngomong untuk penetapan kantor sinode jatuhnya di mana, Pak? Ya, melalui hasil musyawarah sidang istimewa telah diputuskan bahwa kantor sinode Gereja Indonesia untuk periode 2024-2029 itu bertempat di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Untuk tempat dan alamat nanti akan diskusikan secara bersama. Ya, untuk closing statement apa yang bisa disampaikan untuk para pendiri atau di atas Bapak Ketua? Silakan. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Tuhan Yesus atas karya dan saya sebagai terpilih sebagai Ketua Sinode baru. Terima kasih yang pertama untuk Tuhan Yesus. Terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada para pendiri yang telah bersusah payah mendirikan gereja ini, sehingga kami hanya meneruskan perjuangan dan karya mereka. Sehingga doa dan ucapan terima kasih yang luar biasa saya kepada Sinode, pendiri, dan seluruh warga jemaat Gereja Indonesia yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, bahkan di Jakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua. Saya memohon dukungan, karena ini adalah gereja kita semua, gereja keesahan, dan kita bergandengan tangan untuk terus membawa Gesindo ke depan untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk mari kita duduk bersama, untuk kita berpikir bersama, diskusi bersama, merancangkan bersama, dan putuskan bersama, dan kita akan kerjakan bersama demi kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dan selamat bertugas. Siap. Tuhan Yesus memberkati.